Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah bahwa hidup kita bukan hanya dari apa yang kita lihat, namun hidup kita juga dari apa yang kita tidak lihat. Bahkan yang kita tidak lihat, sesungguhnya Dialah yang menentukan hidup kita. Dia adalah Tuhan yang tidak kasat mata. Dia bekerja, engkau dan saya tidak lihat. Namun kita tidak melihat, bukan berarti dia tidak bekerja. Mari kita hidup dengan iman, yaitu melihat dengan mata rohani, melihat karya Tuhan yang agung itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa yang dialami oleh manusia di dalam kehidupan di dunia ini, nampaknya harus dilakukan dengan usaha keras dari manusia. Seperti pada masa lalu dengan pertaniannya, dan sampai kepada era industri. Bahkan sekarang, di era teknologi informasi yang sangat complicated. Maka berapa banyak orang berpikir bahwa tanpa usaha manusia maka tidak ada sesuatu yang terjadi sampai hari ini. Tidak heran saudara, ada orang-orang yang mengagungkan akal budi. Dan khususnya kita tahu saudara-saudara ada satu masa yang disebut dengan masa pencerahan. Atau bahasa Jermannya Aufklärung, saudara-saudara, maka orang sangat meninggikan akal budi di atas segala-galanya. Tapi ada juga orang-orang yang mengagungkan harta benda. Saudara, mereka tidak percaya Tuhan itu ada. Menganggap iman itu sebuah kesia-siaan. Karena mereka berpikir dengan iman manusia tidak akan mencapai kemajuan seperti hari ini. Semua ini terjadi karena usaha manusia. Saudara, tidak heran, hal ini juga masuk ke dalam ranah yang disebut dengan keselamatan kekal. Saudara, pada umumnya manusia meyakini bahwa keselamatan adalah untuk mereka yang hidupnya baik-baik. Tetapi saudara, yang sangat mengherankan sekali apa yang dinyatakan oleh kitab suci, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan berkata begini, "Aku datang bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, berbeda bukan? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 33. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya berserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada yang menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah,
turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Cornelius adalah seorang asing yang menganut agama Yudaisme yang disebut dengan proselit. Saudara, dia adalah seorang Romawi atau kemungkinan juga seorang Italia. Dan dia adalah seorang perwira. Dia dan keluarganya memang adalah orang-orang saleh yang mengikuti agama Yahudi. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa kesalehan itu tidak cukup untuk menyelamatkannya. Untuk menerima keselamatan, orang membutuhkan Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, keselamatan kekal itu adalah inisiatif dan pemberian Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan disebut pasukan Italia. Dia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepada seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap ke malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Saudara, Cornelius dan keluarga adalah orang proselit, yaitu orang asing, namun percaya kepada agama Yahudi. Dan keluarga ini adalah keluarga yang saleh. Artinya mereka mengikuti ibadat-ibadat orang Yahudi termasuk doa sehari 3 kali. Saudara-saudara, jam 9, jam 12, dan jam 3 sore. Saudara, mereka juga adalah orang-orang saleh, artinya memberikan sedekah. Saudara-saudara. Saudara, apakah ini cukup? Saudara, jikalau apa yang dilakukan oleh Cornelius cukup untuk menyelamatkan dia, Tuhan tidak perlu memanggil Petrus untuk memberitakan Injil kepadanya. Namun saudara, kesalehan tidak cukup untuk menyelamatkan engkau dan saya. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan saudara, indah sekali. Bukan Cornelius yang mencari Yesus, tetapi Tuhan yang berbicara kepada Cornelius. Supaya Cornelius mendengar berita Injil. Saudara di sini memberitahukan kepada kita. Saudara, keselamatan yang kekal itu bukan atas dasar inisiatif manusia.
tetapi inisiatif Allah yang mau menyelamatkan seseorang. Dan itu adalah pemberian Tuhan semata-mata. Saudara, bukan karena seseorang itu saleh, sehingga Tuhan harus menyelamatkan dia. Tidak. Tetapi karena memang Tuhan, dia sudah memilih, dia yang bertindak, berinisiatif, dan memberikan keselamatan itu di dalam Yesus kepada seseorang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa indahnya akan kasih karunia Tuhan bagi manusia. Karena kasih karunia itu adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan manusia. Bukan karena usaha manusia. Bukan karena kesalehan manusia. Bahkan saudara, kasih karunia itu adalah bagi orang-orang yang kita pun berpikir orang ini tidak cocok untuk diselamatkan. Tetapi saudara, kasih karunia Tuhan cukup bagi dia untuk Tuhan menyelamatkan dia. Disitulah saudara kita mengerti bagaimana seorang perampok yang ada di salah satu sisi Tuhan Yesus yang meminta ketika Tuhan akan datang kembali untuk mengingat dia. Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Saudara, perampok ini belum pernah berbuat baik, belum pernah melakukan apapun yang baik. Dia dihukum sebagai kriminal. Tetapi saudara, kasih karunia Yesus Kristus cukup baginya. Kesalehan tidak pernah cukup menyelamatkan engkau. Perbuatan baik tidak pernah cukup menyelamatkan engkau. Tetapi saudara, kasih karunia Yesus Kristus itu cukup. Dan itulah satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau dan saya. Itu karena inisiatif dan pemberian Tuhan semata-mata. Yang kedua, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam menyelamatkan seseorang di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Saudara, bagi seorang asing seperti Kornelius, saudara, sangat sulit bagi dia bisa mendengar keselamatan itu dari mulut seorang Yahudi seperti Simon Petrus. Karena orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang asing. Apalagi saudara harus ke rumah orang asing. Bagi mereka itu adalah kenajisan yang membuat mereka najis. Saudara, bagi Simon Petrus tidak mungkin bagi dia untuk datang ke rumah Kornelius. Karena dia seorang Yahudi, tulen. Dia tidak mungkin ke rumah seorang asing. Tetapi saudara, kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus mengubah Simon Petrus. Sehingga Tuhan menampakkan penglihatan akan hewan-hewan yang dianggap haram oleh orang Yahudi. Tapi Tuhan berkata, apa yang Tuhan tidak anggap haram, engkau tidak boleh anggap haram. Maksud Tuhan adalah, selain makanan itu, maksud Tuhan adalah, Simon Petrus, engkau sudah di dalam Kristus. Maka Tuhan mengasihi juga bangsa-bangsa lain. Dan engkau harus memberitakan kepada mereka. Karena mereka adalah umatku juga. Yaitu mereka harus diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara, kemustahilan menjadi ketidakmustahilan ketika seorang dicelikkan mata rohaninya oleh Yesus Kristus. Dan Simon berkata, sesungguhnya mustahil bagi seorang Yahudi bisa datang ke rumah ini. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang mau menyelamatkan seorang. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika seorang itu harus diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai dengan caranya sendiri. Bahkan orang yang mungkin mustahil bagi dia untuk melayani itu. Tuhan bisa pakai orang itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Namun Tuhan juga ingin memakai kita untuk memberitakan Injil. Dipakai untuk menyaksikan mengenai Yesus Kristus. Dan saudara, ketika Tuhan memakai kita, saudara, Tuhan sesungguhnya
sedang membuka jalan bagi kita untuk kita menyaksikan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, oleh karena itu saudara, ketika Tuhan pimpin engkau untuk melayani Dia, memberitakan kabar baik, saudara lakukan dengan setia. Dan engkau akan melihat, menyaksikan betapa ajaib Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Memberkati firman-Mu, sehingga sekali lagi kami melihat betapa Tuhan begitu mencintai kami. Tuhan sendiri berinisiatif untuk menyelamatkan orang yang Kau pilih. Sehingga Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang-orang pilihan-Mu untuk diselamatkan. Meskipun bagi manusia begitu sulit. Sebagaimana Saulus, Tuhan Yesus selamatkan dengan cara-Mu sendiri. Demikian juga Cornelius. Tuhan terima kasih. Tuhan, kami merelakan diri untuk dipakai Tuhan. Di masa-masa yang sulit sekalipun. Orang yang tersulit sekalipun. Tapi kalau Tuhan memanggil kami, Tuhan akan membuka jalan untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.